Jangan mimpi Indonesia akan baik meski presidennya dari TNI, Polri, ulama, profesor, atau malaikat sekalipun. Karena selama kedaulatan rakyat masih dibegal dan disandra oleh partai politik, negeri ini cuma akan jadi ladang bancakan para penguasa busuk. Partai politik di Indonesia bukan lagi alat perjuangan ideologi, tapi berubah jadi kerajaan pribadi segelintir elit. Ketua umum partai punya kuasa lebih tinggi dari suara rakyat, lebih sakti dari konstitusi. Saya sudah tua, saya tidak peduli mau ditembak atau diracun sekalipun seperti almarhum Munir dulu. Saya sudah tua, saya hanya ingin mengabdi untuk masyarakat Indonesia dan menghukum pejabat korup negara ini. Di sisa umur saya akan tetap maju. Follow akun ini atau klik tanda tambah jika kamu juga muak dengan pejabat korup negara ini. Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Jangan markup gila-gilaan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Bersama seluruh rakyat anak bangsa Indonesia, hancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan kepala NKRI dipegang. Summarecon Kabupaten Bogor, tanggal 20 Januari tahun 2026. Bahwa PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah para pengkhianat NKRI. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada anak bangsa rakyat Indonesia, hingga berair mata darah, yang dimana mereka telah menindas, merampas, mengintervensi, mengintimidasi sekaligus mengkriminalisasi dengan cara bekerja sama dengan oknum-oknum aparatur birokrasi di Pemda Kabupaten Bogor, di Dinas Dispenda, hingga kepada oknum kepala ATR BPN Kabupaten Bogor. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor saja, keterlibatan juga telah melebar hingga di oknum-oknum kepolisian, TNI dan oknum-oknum aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Bogor masuk ke dalam lingkaran hitam PT Summarecon Tbk MCIKJA. Nah, ini sudah jelas, anak bangsa rakyat Indonesia khususnya warga korban tegas meminta kepada elemen penegak keadilan dan hukum NKRI. Rakyat terkhusus meminta kepada KPK. Karena jelas bahwa KPK adalah lembaga tertinggi di NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang bertugas menjaga NKRI dari para pelaku dan oknum-oknum yang serakah untuk menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi. KPK yang bertugas belusukan terjun langsung kepada rakyatnya, bekerja transparan, jangan sampai mengotori citra KPK, karena itu akan membuat kerugian kepada negara dan rakyatnya. Karena sudah jelas, pusatnya birokrasi di Indonesia, hancurnya berantakan dan terjadinya pemalsuan dokumen negara, hingga ada terjadi memanipulasi data negara, sumbernya adalah dari PT Summarecon Tbk MCIKJA. Nah, ini mereka semua adalah semua termasuk para direksinya, yang mereka mempunyai jaringan seperti semut, pola kerja semut yang diam-diam gerakan bawah tanah, dan di mana gerakan di bawah tanah ini, mereka telah berhasil membuat otonomi baru, membangun negara di dalam negara Indonesia. Dan mereka pun juga telah ciptakan otonomi baru demi kepentingan pribadi, dan ini sudah terjadi di Jawa Barat, sejabotabek hingga kepada 18 cabangnya se-Indonesia. Mereka telah banyak mendirikan kantor PT Bayangan, dan sudah tersebar di 18 cabangnya PT Summarecon se-Indonesia, guna menjalankan konspirasi busuknya. Dan mereka telah melakukan bukan hanya itu saja, moral dari jiwa raga anak bangsa rakyat Indonesia, di mana antara Marina Budiman dan Herman Nagaria telah merusak undang-undang di mana mereka telah terbukti melakukan perdagangan manusia, menjual wanita-wanita atau human trafficking, dan Hotel Royal Tulip adalah sebagai tempat praktek prostitusinya. Dan itu semua dilakukan Herman Nagaria sebagai cara untuk kepentingan dari PT Summarecon Tbk MCIKJA, karena jika tidak demikian mereka merasa kurang unggul dari PT-PT properti lain se-Indonesia. Menggunakan umpan wanita-wanita penghibur untuk sekedar memuaskan nafsu para lelaki hidung belang, calon pelaku dan oknum-oknum pejabat untuk memfasilitasi penguasaan lahan.
Mereka telah melakukan pelanggaran hak hidup dari prostitusinya, dan semua terbukti telah berlangsung dan dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA sejak lama sekali. Dan meminta kepada pemerintah untuk bertindak, jangan tutup mata hatinya, jangan dipetieskan, karena berdasarkan fakta-fakta perlakuan ini sudah dilakukan dari masa kepemimpinannya Presiden ke-7 Bapak Jokowi, dengan para oknum-oknum aparat pemerintahannya yang juga diketahui ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi. Mereka ini adalah satu orang-orang yang ada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA, yang owner atau pemiliknya yaitu Sucipto Nagaria bersama pemilik anak-anak PT MCI KJA dan PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman, yang telah ditetapkan sebagai dalang intelektual dari berupaya ingin menguasai NKRI, salah satunya merubah tatanan amandemen konstitusi NKRI. Kawal kinerja KPK periksa PT Summarecon Tbk MCI KJA sampai tuntas, dan orang-orang di dalamnya transparan buka seterang-terangnya. KPK adalah lembaga hukum tertinggi negara yang memiliki kepentingan untuk negara dan rakyatnya. Dan semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat harus ditindak tegas, jangan diberikan ruang publik untuk mereka melakukan pembersihan diri atas semua tindak kejahatan yang dilakukan secara terprogram, terstruktur dan berjenjang waktu yang panjang. Ingat, ini bukan ancaman, ini informasi dan fakta A1 dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana dari barisan ibu-ibu, para petani penggarap 4 desa, dan di wilayah lainnya, di 18 cabangnya se-Indonesia, kaum bapak-bapak, kaum muda milenial, barisan mahasiswa keluarga besar korban dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan korban lainnya, seluruh kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kami akan bersatu berdaulat, bergerak bersatu menuntut keadilan, bersatu mengupas tuntas semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kita akan bongkar seterang-terangnya, biar seluruh publik dari seluruh Indonesia hingga keseluruhan publik dunia tahu, sebetapa jahatnya PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kita akan terus bongkar dari A sampai Z, biar publik dunia tahu di mana dari dahulu sampai hari ini PT Summarecon masih melakukan jual produk perumahannya, dari Bandung dan di toko-toko galeri PT Summarecon di seluruh Indonesia. Sebagaimana banyak dari konsumen, nasabah, investor penanam modal, yang telah tertipu PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ini sudah melanggar, karena PT Summarecon semua izin-izin yang ada pada PT Summarecon terbuka MCI KJA perlu diketahui para konsumen, dan bukan hanya sekedar info, ini adalah bukti ketegasan untuk tidak membeli rumah-rumah tersebut. Dan semua itu telah diketahui oleh pemerintah bahwa surat-surat yang ada di PT Summarecon adalah ilegal, palsu dan kamuflase. Karena rumah mewah yang dibangun di PT Summarecon Tbk MCI KJA se-Jabotabek itu tanah-tanahnya dari hasil perampasan tanah-tanah milik warga, melalui persengkokolan perampasan tanah-tanah, intimidasi dan intervensi warga asli sah pemilik tanahnya. Sudah jelas bahwa air mata darah milik rakyatlah korbannya sudah dirampas, kriminalisasi sekarang dijual tanpa mereka orang-orang PT Summarecon membayar lunas tanahnya kepada pemilik aslinya. Ini peringatan kepada para calon pembeli, para calon konsumen untuk jangan beli produk gelap PT Summarecon Tbk MCI KJA. Sekali terlibat tanggung sendiri akibatnya. Jangan mau membelinya. Karena jika membeli sama saja itu membeli air mata darah rakyat. Karena harus diingat, manusia itu ciptaan Allah, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah akan diam melihat ketidakadilan, kebiadaban merajalela di bumi pertiwi Indonesia ini. Karena saat ini azab atas karma dosa yang telah dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan semua pelaku-pelaku, oknum-oknum yang berada di dalam konspirasi busuk PT Summarecon semuanya akan dihampiri azabnya. Diminta kepada semua konsumen dan nasabah investor penanam modal untuk ingatkan bahwa masih banyak PT-PT properti yang amanah yang tidak mempunyai itikat jahat seperti PT Summarecon Tbk MCI KJA. Beralihlah kepada PT-PT properti yang baik, yang bersifat amanah.
Karena jika kalian sudah masuk dan terjerembab ke dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA, sama saja kalian masuk ke dalam jerat neraka jahanam. Karena sudah diketahui semua sebagaimana dari hasil cross-check dan fakta-fakta konkret yang jadi sumber dari semua tindak kejahatan PT-PT properti yang ada di Indonesia, itu berasal dari kiblatnya kepada PT Summarecon Tbk MCI KJA, maka berhati-hatilah. Dan berdasarkan fakta-fakta pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah dari awal 2021 hingga sekarang, melalui pemberitaan media cetak, media online, streaming, YouTube, Google Video, dan internet TikTok dan lainnya, dan dari media elektronik seperti televisi dan radio, baik dari media milik pemerintah hingga milik swasta. Semua membuka, semua membongkar fakta, mengurai benang merah dari semua tindak kejahatannya PT Summarecon Tbk MCI KJA selama puluhan tahun. Dan semua itu berdasarkan dari perjuangan seorang tokoh nasionalis Sofyan Jim Mamesah, seorang narasumber sekaligus pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA. Sofyan Jim Mamesah adalah pelopor pejuang keadilan, garda terdepan dari perjuangannya melawan menegakkan kebenaran dan keadilan NKRI, sebagai pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, tokoh masyarakat yang memiliki sifat kepribadian Sunda Siliwangi. Dari mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86 sampai 89, Sofyan Jim Mamesah terus berjuang untuk NKRI bersih dari penindasan dan kriminalisasi rakyat Indonesia oleh PT yang diketahui telah melakukan makar kudeta, berniat ingin menguasai NKRI dengan cara-cara pola komunis PKI tahun 65. Dan dari sinilah peran penting Sofyan Jim Mamesah sangat dibutuhkan oleh negara, karena jika dari bawah saja sudah bisa digoyahkan kepercayaan serta dipecah belahkan oleh oknum-oknum agar rakyat dan pemerintah terus berseteru, ini sama saja dengan rakyat diadu domba dan dikambing hitamkan. Dari tanah-tanahnya direbut dirampas paksa, oleh penguasa masuk angin, para oknum-oknum yang tercuci otak, yang dirubah dari aparat menjadi keparat, dari pejabat menjadi penjahat oleh para pengusaha zolim PT Summarecon Tbk MCI KJA. PT properti yang ingin menguasai NKRI, berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan menguasai NKRI. Berbagai ancaman baik secara langsung maupun kebijakan dari segelintir oknum-oknum para pejabat tinggi negara, oknum-oknum anggota DPR, oknum-oknum elit politik yang bukannya membangun negeri ini, malah menjadi pecundang dan pengkhianat bangsa dan rakyatnya sendiri. Manusia zolim yang hanya berpikir keuntungan kekayaannya saja, pengabdian kepada negara dan rakyatnya diabaikan tanpa sedikit pun menghargai, menghormati, menyayangi rakyatnya. Oknum-oknum pengkhianat yang tidak bersyukur atas gajinya yang dirasa kurang banyak sehingga menjadi pengkhianat bersatu dengan PT-PT yang sesungguhnya mereka merupakan musuh NKRI. Dan sekarang seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan take down atas pemberlakuan undang-undang terkait bukti kepemilikan GIRIK, surat-surat yang jika dalam waktu yang ditentukan yaitu bulan Februari tahun 2026 akan adanya penarikan tanah milik rakyat diserahkan kepada negara. Pemberlakuan undang-undang ini jelas sangat memberatkan rakyat dan bahkan akan banyak rakyat Indonesia yang akan menjadi miskin oleh kebijakan yang mengada-ada dari Kementerian ATR BPN. Kami mohonkan Bapak Prabowo Subianto bisa tegas dan peka terhadap semua kebijakan pemerintah. Perjuangan Sofyan Jim Mamesah tidak akan pernah berhenti, hingga banyak sudah yang dikorbankannya, bukan hanya jiwa raganya, harta serta nyawanya pun dipertaruhkan untuk bumi pertiwi Indonesia merah putih. Dan dengan tegas Sofyan Jim Mamesah menyatakan perang kepada seluruh pengkhianat NKRI. Usir dari bumi pertiwi Indonesia, bersihkan dan beranguskan musuh-musuh global kejahatan, musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan republik ini. Dari titipan-titipan oknum-oknum pejabat, oknum-oknum purnawirawan tinggi sampai yang paling bawah, yang semuanya ikut terlibat dalam konspirasi PT Summarecon Tbk MCI KJA, gerakan bawah tanah ingin menggulingkan pemerintahan dan pemimpin Republik Indonesia. Ini jelas ini suara rakyat, karena rakyat lebih tahu gerakan mereka.
Kami atas nama rakyat Indonesia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mulai dini hari, kita mari bersatu, semua rakyat Indonesia berkomitmen ada di belakang pemerintah, dan pemerintah akan menjadi garda terdepan akan turun langsung kepada rakyatnya, belusukan ke rakyatnya. Mari kita bersatu, karena ingat semua APH bersih siap berdaulat, siap menjaga keutuhan NKRI dan menjaga stabilitas keamanan di NKRI, dan siap melebar sayap keadilan dan kebenaran untuk NKRI. Ingat, hukum yang sekarang ini dilakukan adalah bukan hukum yang berkeadilan, tetapi hukum adalah di mana mereka melakukan jual beli pejabatan, dan justru merekalah yang telah merubah data registrasi negara, memanipulasi data negara, dan ini sudah jelas faktanya, sudah terjadi 65% di pemerintahan Indonesia. Mohon kepada pemerintah Kabinet Merah Putih yang bersih mohon untuk tegas, saatnya Kabinet Merah Putih belusukan karena ini sangat tidak mungkin. Ingat, jangan sampai ini terjadi di mana rakyat Indonesia semua bersatu berdaulat, sebelum ini terjadi kudeta, kami mohon suara rakyat anak bangsa Indonesia ini didengarkan. Karena seluruh rakyat Indonesia sudah berkomitmen, kita akan habiskan semua usir semua pecundang, perongrong, penindas, dan pengkhianat bangsa dan rakyat. Hentikan tetesan air mata darah rakyat Indonesia, rakyat yang sudah terlalu lama meneteskan air mata darahnya, penderitaannya oleh sebab kezoliman PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ingat, ada banyak penghasut di negara ini, mereka ingin menggoyang pemerintah, sebagaimana peraturan-peraturan di mana letter C, tanah di mana adanya pemberitaan yang tersebar untuk surat-surat diubah dan jika tidak demikian maka pemerintah akan menguasai tanah-tanah tersebut. Sekali lagi, merubah letter C, berarti merubah UUD 45, berarti merubah pemerintah, berarti jika ini terjadi berarti Indonesia bukan lagi negara Pancasila tetapi menjadi negara komunis. Karena ingat ini jelas anak bangsa rakyat Indonesia tidak akan membiarkan ini terjadi. Hingga tetes darah terakhir kami siap letter C adalah Undang-Undang Nomor 1, jangan sekali-kali merubahnya. Dan kami meminta seluruh kepemerintahan Indonesia khususnya pemerintah Merah Putih adalah orang-orang pilihan terbaik Presiden Prabowo Subianto. Dan perihal kata bahasa akan dikenakan sanksi, itu bahasa kena sanksi tidak beda dengan kalimat yang dikatakan oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA, dengan mengatakan kaji-kaji itu adalah kalimat menyesatkan, penggiringan opini untuk lari dari tanggung jawab. Petinggi-petinggi PT Summarecon kerap melakukan tindak kejahatannya 378, 480 demikian juga dengan pemerintah jangan sampai terjadi sesuatu perubahan yang menyesatkan, bahasa sanksi, itu adalah berarti sikat teman dengan teman, dan ini namanya musuh dalam selimut. Dan ingat pelaku kejahatan tersebut harus dipidanakan, dan seruan daripada ibu-ibu, bapak-bapak sampai anak-anak, cucu, saudara, paman bibi semua dari 4 desa yang semua itu adalah korban dari kejahatan, penindasan, kriminalisasi dari PT Summarecon Tbk MCI KJA ini tegas kepada PT Summarecon sebelum masuk bulan Ramadan, adakan pembayaran kepada seluruh pemilik tanah. Karena saat ini ekonomi rakyat kecil sedang dipertaruhkan, dan yang diminta adalah hak-hak mereka sendiri bukan hak orang lain. Karena kami bukan pengemis, rakyat bukan pengemis, kami ini anak bangsa rakyat Indonesia yang memiliki moral yang besar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan apabila PT Summarecon Tbk MCI KJA mengabaikan, kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang telah mengeluarkan banyak tetes air mata darah bersumpah demi Allah, berarti PT Summarecon Tbk MCI KJA yang telah melakukan kudeta, para pejabat tinggi sampai yang paling rendah, ingat tidak ada yang bisa melawan rakyat yang berjumlah puluhan juta. Ingat Allah akan merestui perjuangan kami, amarah rakyat sudah tidak bisa dibendung, bukan hanya sekali, ini akan berkali-kali lipat dahsyatnya dari Kalimantan, dan ingat kepada seluruh petinggi di PT Summarecon Tbk MCI KJA ASMI sudah muak dengan kaji-kaji karena ini sama dengan kalian telah melakukan penghinaan dan telah menginjak-injak marwah keadilan. Kami mayoritas suku Sunda, suku di mana menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Siliwangi, saling asah,
Asih dan Asuh, tetapi jika kepala kami sudah dipegang dan dihina lecehkan, maka kami akan bergerak sebagaimana semestinya. Penghinaan kalian terhadap NKRI akan dapat terima azab karmanya. Dan jika sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terlebih sampai terjadi pertumpahan darah, yang harus bertanggung jawab terhadap ini semua adalah otak dalang intelektualnya Komisaris Sucipto Nagaria. Dan kami akan bergerak berdaulat untuk NKRI harga mati. Ucapan terbaik dan setinggi-tinggi kami untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih untuk semuanya, atensi serta mendukung rakyat Indonesia untuk berjuang merebut hak-haknya. Komitmen kami tetap, yaitu kami akan terus berjuang untuk NKRI dan di belakang pemerintah. Dan pemerintah adalah urat nadi kami, jantung hati sanubari kami, siap membantu menjaga NKRI dari para pengusaha dan penguasa zolim, para pelaku dan oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum yang bersarang di PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena Allah akan melaknat orang-orang jahat yang berada di dalam PT Summarecon dan mengutus kebaikan Sofyan Jim Mamesah untuk hancurkan nahi munkar, kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA dan orang-orang yang berada di dalamnya. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon MCI KJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi, saling asah, asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor, penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCI KJA Bogor, di nomor WA 0823 15800 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini, atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari Kompas.com, kebijakan Girik tidak berlaku Februari 2026, mengundang pertanyaan tentang nasib tanah masyarakat yang belum bersertifikat tanah. Girik adalah dokumen lama yang menunjukkan bukti penguasaan fisik dan pembayaran pajak tanah adat, namun bukan bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum, seperti sertifikat hak milik (SHM) dari BPN. Sebagai informasi, berdasarkan pasal 95 Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 Tahun 2021 tertulis bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan. Adapun alat bukti tertulis tanah
bekas milik adat, itu wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya PP 18/2021. Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP, maka mulai 2 Februari 2026 alat bukti tertulis tanah bekas milik adat, termasuk girik, tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah dan wajib didaftarkan di kantor pertanahan, Kanta. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya hubungi dinas terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci. Saya rasa saya tidak perlu membela diri karena ketika kebenaran muncul, fitnah akan mati dengan sendirinya. Saya tidak takut difitnah maupun diancam oleh elit-elit mafia karena bagi saya saat ini kesejahteraan rakyat lebih utama. Jadi saya akan memperjuangkannya. Saya hanya butuh dukungan rakyat Indonesia bersama saya. Follow akun ini atau klik tanda tambah di dekat foto saya untuk menunjukkan bentuk dukungan rakyat kepada saya.